Butterflies flying somehow, gotta regain control. City lights are shining in the night they call. Menang, imbang, kalah. Lengkap sudah apa yang dirasakan timnas Indonesia di 3 laga awal babak grup ASEAN Cup 2024. Suatu pertandingan yang sebenarnya bisa dipetik pelajarannya. Bisa dilihat saat menghadapi Vietnam yang notabene pakai tim utama, sebenarnya permainan anak asuh Sintayong sudah lebih rapi dari 2 laga awal. Prospek perkembangan para pemain terlihat nyata. Walau masih sangat banyak yang harus dievaluasi, setidaknya kalau ditonton udah enak lah ya teman-teman. Vietnam sendiri juga nggak main brutal seperti pertemuan sebelumnya. Di bawah pelatih Kim Sang-sik seperti sudah tobat nih. Setelah laga juga beliau terpantau menghampiri Sintayong untuk saling memberikan rasa hormat, mengingat keduanya sama-sama dari Korea Selatan. Dan ada fakta tersembunyi di balik kedua pelatih ini, di mana sebenarnya mereka ada hubungan di masa lalu. Di sisi lain, penampilan Rafael Struijk di sini paling disoroti, karena terkadang terlalu lama mendelay bola, kadang juga bagus banget. Sesuatu yang sebenarnya wajib dievaluasi, tapi harus diapresiasi juga, mengingat bagaimana pengorbanannya untuk bisa bermain di laga ini. Dan inilah berbagai aksi respect kedua tim hingga pengorbanan para punggawa Garuda. Sesuai prediksi kebanyakan orang yang sudah tak mau lagi berekspektasi lebih, Indonesia kesulitan melakukan perlawanan kepada Vietnam sejak menit awal. Vietnam memainkan pressing ketat, membuat sederet lini bertahan kebingungan. Hampir semua gelandang yang mungkin berusaha membuka ruang juga selalu diikuti. Mengetahui Indonesia menurunkan pemain yang mayoritas masih belum berpengalaman, sementara pemain yang punya caps banyak seperti Rafael Struijk dan Arhan dicadangkan, hingga Marcelino yang akumulasi kartu, membuat strategi racikan Kim Sang-sik sangat efektif menekan Indonesia. Bahkan pada 15 menit awal pertandingan, pressing antar kedua tim sangat berbeda jauh. Indonesia nggak ada seperempatnya dari Vietnam. Selebihnya, selama babak pertama skuad Garuda benar-benar full parkir bus, yang bikin kita benar-benar tak mendapatkan peluang. Secara statistik, para pemain Garuda benar-benar 0 shot, penguasaan bola hanya 26%, dan tentunya itu semua juga kembali lagi ke akurasi yang jelek. Namun untungnya di babak pertama ini Vietnam tak bisa membabat Indonesia, karena lini belakang yang makin solid, serta jarang membuat kesalahan seperti sebelumnya cuy. Kita masuk babak kedua teman-teman, di mana sejumlah pemain diganti walaupun sebenarnya Struijk udah main sih sejak babak pertama menggantikan Rivaldo. Tapi ya kembali lagi, namanya nggak menguasai bola, pasti seorang penyerang juga nggak kebagian megang bola. Jadi ya nggak kelihatan. Di awal babak kedua masuklah Detan hingga Arhan, dua pemain yang sebenarnya sudah lumayan bisa mengembangkan permainan. Ya walaupun passing masih banyak yang salah, setidaknya penguasaan bola sedikit meningkat. Bahkan sejumlah peluang cetak gol mulai bermunculan. Detan dan Struijk di lini serang benar-benar bisa memberikan sejumlah ancaman di depan gawang, namun masih belum maksimal karena arahnya yang masih terlihat ragu-ragu. Di satu sisi, sebenarnya lini belakang cukup solid dalam bertahan, tapi naas, sebuah kemelut pada menit ke-77 berhasil dimaksimalkan oleh Nguyen Quang Hai, bintang timnas Vietnam yang sejatinya memang selalu mengancam gawang Indonesia sejak dulu. Kini di usia 27 tahun, dia kembali membobol gawang kita teman-teman. Setelahnya kedua tim bermain tak terlalu agresif, mengingat Vietnam yang pastinya nggak mau kebobolan dan sedikit menunggu. Indonesia juga masih belum terlalu percaya diri meski dalam keadaan kalah. Dari sini pemain Vietnam lebih menguasai lini tengah yang cukup rapat, membuat back-back seperti Ferrari jadi kebingungan hingga kebanyakan long ball yang berujung dikuasai Vietnam. Sesuatu yang memang sulit mengingat sang kreator lini tengah macam Marcelino nggak ada gantinya. Secara keseluruhan, permainan kali ini cukup menarik ditonton. Sudah terlihat ada progres peningkatan dari sebelum-sebelumnya. Kesalahan masih ada, salah passing pastinya gak luput, finishing jelek apalagi. Tapi permainan lebih mengalir, lempar lembing yang biasanya di spam juga gak kelihatan, mengingat Arhan sempat dicadangkan.
Untuk penyerangan sendiri terbilang masih tumpul. Belum ada penyerang yang pecah telur, termasuk Rafael Struijk yang belum mendapatkan suplai bola-bola matang. Mengingat biasanya di timnas utama mainnya sama pemain semacam Ivar hingga Tom Hey. Pastinya Struijk butuh perjuangan ekstra, terlebih ia sudah berkorban untuk tak membela Brisbane Roar demi bela Garuda di Piala AFF loh. Setelah laga selesai, kedua pelatih asal Korea Selatan ini terlihat saling menghampiri untuk menghormati satu sama lain. Kalau melihat itu doang mungkin biasa aja, kan keduanya sama-sama orang Korsel. Namun perlu diketahui, selain kedua pelatih berasal dari negara yang sama, ternyata Sintayong dan Kim Sang-sik punya kedekatan yang cukup spesial, yang membuat juru taktik Vietnam sangat menghormati Sintayong. Di mana ternyata keduanya pernah bermain bersama dalam satu klub di Korea Selatan, Songnam Ilhwachungna. Sedekan sempat bermain bersama beberapa musim, dan Sintayong yang umurnya lebih tua dari Kim Sang-sik membuat ia sangat menghormati Sintayong sebagai seniornya. Sebelum laga beliau juga sempat mengutarakan hal tersebut, hingga memberikan sambutan hangat kepada Sintayong saat baru tiba di Vietnam. Kami bermain di klub yang sama dan berbagi kamar saat masih bermain. Pelatih Shin merupakan senior saya dan saya menghormatinya. Sebagai pelatih dari dua timnas, saya merasa sangat bangga dan menantikan pertandingan ini. Tapi selama pertandingan, saya akan mengesampingkan perasaan pribadi untuk meraih hasil terbaik di pertandingan besok, ujar Kim Sang-sik dilansir dari CNN Indonesia. Dari rasa hormat ini, mungkin yang membuat ia menyuruh anak asuhnya gak bermain kasar. Dan teman-teman pasti lihat gimana Vietnam cukup menghormati skuad Garuda sebagai tamu. Jarang banget terlihat tackle-tackle horor yang biasanya jadi ciri khas Nguyen. Fans Vietnam membara seperti menang Pildun. Selain timnasnya yang niat banget melakukan berbagai persiapan untuk menuntaskan ambisi juara ASEAN Cup 2024, ternyata para supporter juga tak kalah semangatnya. Dimana sejak sebelum laga berlangsung, persiapan fans Nguyen untuk menjamu Indonesia benar-benar maksimal. Ada yang pakai flare, hingga ada yang memesan dukun untuk dibawa ke tribun stadion juga ada. Lihat nih, mereka sampai doa berjamaah sebelum dimulainya laga. Sesuatu yang menurut sudut pandang kita mungkin berlebihan, mengingat ini hanya AFF. Tapi perlu diingat, Nguyen adalah negara yang sangat menantikan turnamen Asia Tenggara ini, teman-teman. Saat match berlangsung, tentunya mereka sangat bersemangat. Bahkan saat mencetak gol ke gawang Indo, disinilah fans hingga para pemain Vietnam terlihat sangat meriah. Sesuatu yang sedikit berbeda, mengingat ekspektasi Piala AFF bagi kita fans Garuda gak berlebihan. Dari sinilah banyak fans Garuda menanggapi selebrasi Vietnam dan fansnya seperti lolos Piala Dunia, coy. Ya, terlepas dari apapun, progres itu ada, dan kesempatan untuk lolos juga masih terbuka meski sudah sedikit sempit. Kini Indonesia tetap menempati posisi 2 klasmen grup B, namun perlu digarisbawahi, Filipina masih menyisakan 2 laga menghadapi Thailand dan Indonesia, sementara Indonesia hanya menyisakan 1 laga saja. Tentu untuk bisa lolos sebagai runner-up, butuh menghabisi Filipina sebagai perjuangan terakhir di babak grup. Terlebih itu mainnya di kandang sendiri, coy. Semoga masih bisa deh. Don't you hesitate, time to back away, find another way, in this game we play, gonna seize the day. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.